Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur summa alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin wa alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari Sabtu sore tanggal 23 April 2022, pas di bulan Ramadan, saya berada di Pantai Lakea, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. Terlihat laut begitu indah, ombak saling kejar-mengejar untuk menghiasi bibir pantai. Hujan rintik-rintik membuat hati menjadi sejuk, membuat hati menjadi bahagia. Menjelang berbuka puasa, demikian indahnya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah berfirman dalam surat Ar-Rahman, mengulang-ulang nikmat mana lagi yang kamu dustakan. Masya Allah, luar biasa. Ini yang dimaksudkan oleh Allah, pandai kita bersyukur atas nikmat laut, nikmat hujan, nikmat matahari, dan seluruh nikmat yang Allah hamparkan di permukaan bumi ini. Kemudian diberikan kepada kita oleh Allah, memberikan petunjuk, penjelasan tentang keberadaan kita di bumi. Walaqad makkannakum fil ard. Sesungguhnya kamu saya ciptakan di bumi. Wa ja'alna lakum ma'aish. Terus kemudian saya hamparkan seluruh rezeki yang kamu butuhkan. Qalilan ma tashkurun. Sangat sedikit kamu bersyukur kata Allah. Nah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah syukur itu hanya diucapkan di lisan? Tidak. Apakah itu hanya dilakukan? Tentu harus dilengkapi dengan niat ikhlas. Syukur dari dalam hati yang paling deras. Terus kemudian diucapkan dengan lisan. Dan berikut dilakukan dengan perbuatan. Maka dengan demikian tingkat kesyukuran kita mendapatkan tempat pada posisi yang memiliki kualitas yang tertinggi. Syukurnya tidak hanya di lisan, tidak hanya dalam perbuatan sekedar dilihat orang, tapi niat ikhlas dari dalam hati. Bagaimana sesungguhnya mewujudkan syukur itu? Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk. Fadhkuruni, ingat saya. Adzkurukum, supaya saya ingat kamu. Washkuruli, bersyukur kepadaku. Wala takfurun, jangan kamu kufur. Contoh konkretnya seperti apa sih? Ya, katakanlah sholat. Jangan ada satu orang muslim pun tidak melakukan sholat. Karena standar pengakuannya sebagai seorang muslim, sholat dong. Karena di sholat itu kita melakukan interaksi. Pada saat kita mengangkat takbiratul ihram, sesungguhnya kita sedang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sholat itu tidak lama dan tidak sulit. Ya, cukup beberapa menit, 10 menit persiapkan waktu. Kita kan dikasih oleh Allah 24 jam. Taruh dalam sehari 1 malam 1 jam. Oh, luar biasa. 23 jam silakan fantasiru fil ardh wabtaghu min fadlillah. 1 jam khususkan kepada Allah. Misalnya subuh, terus kemudian zuhur, terus asar, terus maghrib, isya. Jika masih sanggup,
tambah dengan salat-salat rawatib. Jika masih sanggup, tambah dengan salat-salat mutlak. Tarawih Ramadan begini kan tidak terlalu susah dan sulit. Jika susah dengan ayat panjang, ambil ayat-ayat yang pendek. Bagaimana kemudahan-kemudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingat dia. Sementara nikmatnya begini berhamburan. Terkadang orang terlimpah rezekinya, tapi Allah dia lupakan. Standar orang Islam. Bagaimana dengan zakat? Zakat bagi yang sanggup. Jika dia fakir, bagaimana ukuran fakir? Fakir fisiknya tidak sanggup untuk mencari, terus kemudian dia tidak punya pendapatan tetap. Fakir wajib mendapatkan zakat. Bukan membayar zakat. Miskin. Bagaimana orang miskin? Dia punya sumber pendapatan, tapi tidak mencukupi pendapatannya untuk menutupi kebutuhan hari-hari ini. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jaga diri kita agar terhindar kita dari azab Allah. Dengan kita mensyukuri nikmat Allah, terus mewujudkan syukur itu dalam perbuatan ibadah sesuai kadar kemampuan kita, sesungguhnya kita sudah mendapatkan perlindungan, dan itu adalah standar ibadah yang paling sederhana sesuai kemampuan. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya sedang menikmati sore hari di Pantai Lekea. Oh, luar biasa. Nikmat, bahagia, dan syuk. Inilah yang disebutkan oleh Allah, jika nikmat ini kamu tidak syukuri, maka saya ganti dengan azab. La in syakartum la zidanna wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Pandai kamu bersyukur, saya tambah nikmat. Angin sekedar membuat kamu menjadikan enak, menjadikan sejuk, menjadikan luar biasa, angin sopoi-sopoi, bahagia rasanya. Laut untuk tempat kamu mendapatkan rezeki, sekaligus kamu berekreasi, jadikan keindahan. Terus kemudian hujan datang hanya sekedar membasahi. Jika kamu tidak dapat mensyukuri nikmat ini, maka nikmat ini saya cabut, saya ganti dengan azab. Azab ini seperti apa? Gelombang naik ke darat, hujan mendatangkan banjir, panas kemarau membuat seluruh tumbuhan mati. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, prinsip ketika kita memahami tentang bersyukur, kita abaikan seluruh kepentingan duniawi jika Allah membutuhkan. Itu artinya kita mensyukuri nikmat dan tidak kufur, sehingga kemudian Allah mendatangkan berkah dan menjauhkan kita dari berbagai musibah. Semoga tausiah di subuh ini, di sore hari ini, menjelang buka puasa, kita meningkatkan kualitas ibadah kita, meningkatkan kuantitas ibadah kita, supaya kita menjadi komitmen istiqamah sampai di akhir hayat kita tetap melaksanakan ibadah sebagai wujud kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.